Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulida. Di sini saya akan mempresentasikan persepsi manusia. Persepsi. Definisi persepsi menurut para ahli. Yang pertama menurut John Erwin Brooks and William W. Wilmot. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Yang kedua, menurut Ronald F. Verdeber, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Yang ketiga, menurut J. Cohen, persepsi adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Kesimpulannya, persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Jadi, dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Kelompok budaya dan identitas. Kelompok budaya dan kelompok identitas persepsi meliputi yang pertama, penginderaan atau sensasi. Ada beberapa alat indera, yaitu indera perasa, indera pencium, indera peraba, indera pengecap, indera pendengar. Yang kedua, atensi. Pemrosesan secara sadar jumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Atensi dapat merubah proses sadar maupun tidak sadar. Yang ketiga, interpretasi. Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Jenis-jenis persepsi. Ada dua jenis persepsi, yaitu yang pertama, persepsi lingkungan fisik. Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, yang berarti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, latar belakang, pengalaman, latar belakang budaya, latar belakang psikologi, latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan. Kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai kepada orang itu adalah lewat pintu itu. Yang kedua, persepsi sosial atau persepsi terhadap manusia. Persepsi sosial atau persepsi orang lain adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, manusia mempunyai aspek emosi, maka persepsi atau penilaian kita terhadap orang akan mengandung resiko. Prinsip-prinsip persepsi sosial. Yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia didasarkan pada pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan objek atau kejadian serupa. Yang kedua, persepsi berdasarkan selektif. Atensi pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menemukan selektivitas atas rangsangan itu. Yang ketiga, persepsi bersifat dugaan. Data yang diperoleh mengenai objek adalah melalui panca indera yang bersifat tidak lengkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ancok DKK 1988, ahli psikologi sosial menganut aliran kognitif, berpendapat bahwa di dunia ini terdapat dua macam realitas, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Setiap objek adalah sama, tetapi bila diamati orang yang berbeda, maka akan terjadi interpretasi yang berbeda terhadap objek tersebut. Menurut Tagyuri dalam Harvey dan Smith 1977, ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama, keadaan stimulus yang diamati. Yang kedua, situasi sosial tempat pengamatan itu terjadi. Yang ketiga, karakteristik pengamanan. Menurut Walgito 1991 menjelaskan bahwa mengenal stimulus, agar dapat dipersepsi, stimulus harus cukup kuat, melampaui ambang batas, berwujud manusia atau tidak, atau bila tidak berwujud manusia, ketetapan persepsi ada pada individu. Yang B, keadaan individu dari segi fisiologis dan psikologis, di mana dari segi sistem saraf harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, pengalaman, kerangka acuan, perasa, kemampuan berpikir, dan motivasi akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Yang C, lingkungan atau situasi, di mana bila objeknya manusia, maka objek dengan melatar belakanginya merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi itu sangat subjektif, karena di samping dipengaruhi oleh stimulus dan situasi pengamatan juga dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, motif, kepribadian, dan keadaan fisik individu.
Selanjutnya, memperbaiki persepsi dalam komunikasi. Cara mengatasi kesalahan persepsi. Yang pertama, empati. Empati adalah kemampuan untuk menciptakan kembali perspektif orang lain, mengalami dunia dari sudut pandang orang lain. Salah satu cara mengatasi kesalahan perspektif adalah dengan meningkatkan kemampuan untuk berempati. Yang kedua, mengembangkan sikap toleran. Mengembangkan sikap empati dapat mengembangkan sikap toleran. Yang ketiga, memeriksa persepsi. Memeriksa persepsi adalah suatu keterampilan yang menyuguhkan cara terbaik untuk menangani interpersepsi. Yang keempat, mengevaluasi persepsi. Bila terjadi kesalahan persepsi, maka kita harus mempertimbangkan sejauh mana persepsi negatif atau kesalahan persepsi tersebut dapat mempengaruhi diri. Dengan melakukan evaluasi dan memprioritaskan kesalahan persepsi, dapat mengarah pada langkah yang harus diambil selanjutnya. Yang kelima, menemukan akar masalah. Jika terjadi kesalahan persepsi, maka cobalah untuk menemukan apa yang menjadi dasar orang lain memberikan persepsi. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk mengubah persepsi. Mungkin kita perlu mengembangkan sebuah strategi yang berbeda untuk orang yang berbeda. Yang ketujuh, bersedia mengakui dan menerima keadanya masalah. Setiap permasalahan yang terjadi ada baiknya tidak selalu menyalahkan pihak orang lain. Yang kedelapan, jangan bersikap defensif. Ketika terjadi kesalahan persepsi, hendaknya kita berhati-hati untuk tidak menolak adanya kesalahan persepsi. Cobalah untuk mencari kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kesembilan, memberi waktu. Yang kesepuluh, berkomunikasi. Kesalahan persepsi dapat diatasi dengan berkomunikasi. Sekian dan terima kasih.